Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat Ibu ucapkan kepada Ananda yang sudah naik ke kelas 11. Nah, minggu ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran fisika. Minggu pertama semester ganjil ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami penerapan keseimbangan benda titik, benda tegak dengan menggunakan resultan gaya dan momen gaya. Yang kedua yaitu memahami penerapan konsep momen inersia. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan contoh dari dinamika rotasi. Nah, apa yang dimaksud dengan dinamika rotasi? Dinamika rotasi adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Suatu benda berotasi jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar yang terletak pada salah satu bagian benda tersebut. Gerak benda rotasi yang dipelajari pada topik ini difokuskan pada gerak rotasi pada sumbu tetap. Gerakan katrol, kipas angin, gerakan CD atau DVD di dalam CD atau DVD room, gerakan pintu atau jendela, gerakan silinder mesin, baling-baling helikopter ataupun pesawat, baling-baling kapal merupakan beberapa contoh gerak rotasi pada sumbu tetap. Perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang menyebabkan pintu dan baut bisa terbuka? Jawabannya adalah yang pertama, ketika kita membuka pintu rumah, kita akan memberikan gaya pada gagang pintu dengan arah memutar sehingga pintu dapat terbuka. Nah, yang kedua yaitu orang memberikan gaya pada kunci sehingga kunci dapat memutar baut. Baut berfungsi sebagai sumbu rotasi, sedangkan perpanjangan garis gaya disebut dengan garis kerja gaya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berapa yang mudah memutar baut? Nah, untuk memutar baut, kedudukan tangan seperti gambar C lebih mudah dilakukan daripada kedudukan tangan pada gambar B dan A. Sementara kedudukan tangan seperti gambar B lebih mudah dilakukan daripada seperti gambar A. Gaya yang diperlukan untuk memutar baut pada kedudukan C lebih kecil dari gaya yang diperlukan pada gambar B atau A. Berdasarkan fakta ini, besar gaya putar atau momen gaya tidak hanya ditentukan oleh besar gaya, tetapi juga ditentukan oleh panjang lengan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan torsi atau momen gaya? Torsi atau momen gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda dapat berputar atau berotasi. Persamaan torsi atau momen gaya yaitu to sama dengan lengan gaya dikali dengan gaya yang bekerja. Nah, jika antara gaya dan lengan gaya membentuk sudut, maka torsi sama dengan R dikali F sin theta. Dengan to adalah momen gaya, F adalah gaya yang bekerja, R adalah lengan gaya, dan theta adalah sudut antara garis kerja dengan lengan gaya. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah sebuah batang yang ditarik dengan gaya. Maka tentukan momen gaya terhadap titik O. Nah, diketahui dalam soal yaitu F sama dengan 50 Newton
dan R sama dengan 10 meter. Sesuai dengan persamaan torsi yang mana to sama dengan R dikali F sin theta, yang mana tetanya sama dengan 60 derajat, sehingga kita masukkan nilai-nilainya yaitu 10 kali 50 dikali sin 60, maka to sama dengan 500 dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan 250 akar 3 Newton meter. Nah, jadi momen gaya terhadap titik 0 sebesar 250 akar 3 Newton meter. Nah, selanjutnya yaitu momen inersia. Inersia berarti lembab atau mempertahankan diri. Maka momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda. Momen inersia analog dengan massa pada gerak translasi. Jika massa dalam gerak translasi menyatakan linear, sedangkan momen inersia dalam gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan untuk mempertahankan kecepatan sudut. Semakin besar momen inersia suatu benda, maka semakin sulit kita untuk mengubah gerak rotasi benda tersebut. Faktor yang mempengaruhi momen inersia ada 3. Yang pertama yaitu massa benda atau partikel, yang kedua yaitu geometri benda atau bentuk benda, dan yang ketiga yaitu letak sumbu putar benda. Besarnya momen inersia suatu benda bermassa yang memiliki titik putar pada sumbu yang kita ketahui, maka dapat kita rumuskan sebagai berikut. I sama dengan massa dikali dengan jari-jari dikuadratkan. Nah, selanjutnya untuk momen inersia beberapa benda tegak dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. 4 buah partikel yang saling berhubungan membentuk satu sistem kesatuan dengan konfigurasi seperti pada gambar berikut. Masing-masing partikel memiliki berat yang berbeda dan jarak antar partikel satu sama lain sebesar R. Tentukan momen inersia sistem seperti pada gambar jika sistem diputar terhadap sumbu putar A. Dari soal dapat kita ketahui M1 sama dengan M dan R1 sama dengan 0, M2 sama dengan 2M dan R2 sama dengan R, M3 sama dengan 3M dan R3 sama dengan 2R, M4 sama dengan 4M dan R4 sama dengan 3R, sehingga didapat I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah M4 dikali R4 kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu I sama dengan M dikali 0 kuadrat ditambah 2M kali R kuadrat ditambah 3M kali 2R kuadrat ditambah 4M kali 3R kuadrat sama dengan I sama dengan 0 ditambah 2mr kuadrat ditambah 12mr kuadrat ditambah 36mr kuadrat sama dengan 50mr kuadrat. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu batang pejal bermassa 2 kg dan panjang batang pejal adalah 2 meter. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasi terletak di tengah batang. Sesuai dengan persamaan batang pejal yaitu I sama dengan 1/12M dikali L kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu 1/12 yang mana M-nya sama dengan 2 dan L-nya sama dengan 2, maka 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 0,67 kg meter kuadrat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.